Selamat datang di Bankum Berbicara, Membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, Pak Naga, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Bung Albert. Kalau Bung Albert sendiri? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya, pada penonton setia Bankum Berbicara, ya, barangkali teman-teman semua, sahabat Bankum Berbicara bertanya-tanya, ini kok sudah berapa minggu ini Bankum Berbicara tidak ada update ya? Ya, kita tahu bahwa suasana Lebaran, Ya, berkumpul suasana Idul bersama Fitri. keluarga, suasana Idul Fitri, ya, itulah penyebabnya kenapa daripada Bankum Berbicara belum ada updatean terbaru. Nah, gimana Pak Naga terhadap penonton setia Iya, Bankum Berbicara jadi ini? ya seperti yang disampaikan Bung Albert tadi, kami dari keluarga besar Bankum Berbicara menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon Mohon maaf maaf lahir dan batin buat kepada saudara-saudara kami, pemirsa daripada setia Bankum Berbicara, dan juga Bapak Ibu yang selalu mendengarkan Bankum Berbicara. Ya, Kita akhir-akhir ini memang benar yang disampaikan Bung Albert tadi. Pertama, saat ini adalah kondisi dalam suasana Idul Fitri, Lebaran ya, betul. Jadi tim-tim daripada Bankum Berbicara juga banyak yang mudik ya. Nah, yang kedua juga sebelumnya tim dari Bankum Berbicara juga ada kegiatan di luar kota, baru pulang juga dari luar kota. Ya, Alhamdulillah tim Bankum Berbicara tetap hadir untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan hukum terkait persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga edukasi-edukasi tersebut nanti mampu menjawab solusi-solusi apa permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Betul. Mungkin begitu, Bung ya, Albert. betul sekali yang disampaikan oleh Pak Naga itu tidak lepas dari semua bahwa awal dibentuknya Bankum Berbicara adalah untuk mengedukasi daripada sahabat-sahabat Bankum Berbicara, penonton setia Bankum Berbicara, dan memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan bantuan hukum. Ya, secara cuma-cuma. Itu untuk perlu itu perlu di garis bawahi bahwa kita di sini memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ya, baik, untuk episode kali ini Pak Naga yang akan menemani kita beberapa menit ke depannya. Ya, yang mana kita akan membahas tentang sistem peradilan pidana anak ini. SPPA ya. Iya, betul. Karena kan dalam hal ini banyak daripada kalangan masyarakat umum belum mengetahui ini kok beda sistem daripada pidana anak ini dengan sistem daripada orang yang memang bisa dikatakan 18 tahun ke atas atau orang dewasa, kita bisa bilang begitu ya. Untuk itu kita akan membahas ke depannya bersama dengan Pak Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga SH MH. Ya, Pak Naga, ini kan daripada sistem peradilan pidana ini masih banyak polemik di kalangan masyarakat, masih belum ada pengetahuan lah, bisa kita bilang begitu ya. Untuk itu ini sistem peradilan ini yang melatar belakangi bisa diadakannya sistem peradilan ini atau undang-undang terkhusus, ada undang-undang terkhusus ini Tuan. Coba dijelaskan kepada penonton setia Bankum Berbicara. Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada setia Bankum Berbicara. Sebenarnya yang namanya SPPA ya, sistem peradilan pidana anak ini adalah suatu tahapan dalam proses hukum, mulai daripada penyidikan, penuntutan sampai kepada tahap pengadilan itu ya, sampai disidangkannya itu mengacu kepada namanya Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya. Jadi di situ nanti terkait prosesnya tadi itu. Jadi kenapa itu dirumuskan? Karena salah satu tujuannya adalah menjaga harkat dan martabat daripada untuk melindungi kepentingan anak. Sehingga kita tahu anak ini adalah generasi penerus bangsa, generasi masa muda ya kan. Artinya itu harus ditata dengan baik. Jangan sampai nanti ketika dia menghadapi atau anak yang berhadapan dengan hukum, masa depannya jadinya terbengkalai kan begitu.
Ya, tentu kan semua kan ini mungkin adalah bagian daripada terkait mereka itu untuk menyadarkan anak tersebut, ya kan? Sehingga jangan sampai nanti masa depan anak itu menjadi curam. Makanya diatur itu kan begitu. Iya. Apalagi kita juga menganut namanya konvensi terkait daripada itu perlindungan anak, Iya. begitu. Oke, baik. Ini daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi ya kan, mengenai tentang SPPA, begitu. Daripada undang-undang ini apa saja sih yang diatur di dalam undang-undang ini? Baik, di dalam undang-undang tersebut banyak yang diatur. Ya, Pertama salah tadi satunya terkait daripada untuk kalau di anak itu prosesnya. Prosesnya. Karena kalau dia di dalam untuk KUHP ya kan, kita undang-undang hukum acara pidana itu terkait dengan khusus orang dewasa itu, Iya. masa penahanan kan ada itu Ada. 20, Iya. 40, Iya. 20, 30, ya kan? Iya. 30, 60, 30, 60, 50, 60, 400 hari kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau di anak beda dia. Di anak itu ketika di tingkat penyidikan, dia itu kan paling lama itu 8 hari, diperpanjang 7 hari. Iya. Di tingkat penuntutan umum 5 hari, diperpanjang 5 hari. Iya. Begitu juga sampai di tingkat peradilan 10 hari, diperpanjang 15 hari begitu. Iya. Jadi ada perbedaannya begitu. Termasuk juga masalah terkait ketika nanti anak ini pelakunya, ya kan, di dalam undang-undang khusus ada denda di situ, tapi di anak ini dibuat dia nanti namanya itu bukan denda, tapi namanya itu dia dihukum semacam syarat khusus. Contohnya dia dipekerjakan secara sosial atau peksos kan gitu, pekerjaan sosial, atau dia tadi itu bahwasanya terkait penempatannya juga, ya kan, kalau di anak ada namanya LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, atau Lembaga Perlindungan lembaga perlindungan terkait daripada untuk anak sementara LPAS kan gitu. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaannya penempatan. Jadi nggak disamakan dia gitu, ya kan? Terkait tadi itu. Sesuai dengan apa yang Pak Naga sampaikan bahwa diatur itu salah satunya adalah mengenai prosesnya. Proses peradilannya. Iya. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan, betul, bisa dibilang begitu. Kita beralih kepada statusnya lah. Ya kan? Ya. Nah, ini menarik tadi ini Pak Naga, karena tadi di awal tadi Pak Naga sampaikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu biasanya kan orang dewasa itu kan bisa dikatakan sebagai terdakwa. Ya. Nah, ini bagaimana sih penyebutan terhadap anak-anak ini? Iya betul. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang SPPA tadi, Bung Albert, bahwasanya kan kalau dia dalam kategori katakanlah pidana umum, ya kan, atau pidana yang dilakukan oleh dewasa, itu kan mulai tahap daripada tingkat kepolisian, dia kan namanya tersangka kan gitu, terdakwa kan gitu, sampai kepada terpidana kan begitu. Nah, kalau di anak ini berbeda, jadi di anak ini penyebutannya bukan terdakwa gitu, bukan tersangka, tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini kan ada terdiri dari beberapa kategori. Satu, apakah dia pelaku atau saksi atau daripada korban kan begitu, ya kan? Nah, jadi kalau yang pelaku ini namanya anak yang berkonflik dengan hukum begitu. Kalau dia korban nanti anak korban, kalau dia saksi anak saksi begitu. Jadi itu penyebutannya, anak yang berhadapan dengan hukum begitu. Oke, baik. Ya, itu anak ada yang namanya tadi anak yang berkonflik dengan hukum. Betul. Kalau anak yang sebagai anak saksi, ada yang anak korban begitu penyebutannya. Tetap anak dia, enggak disebutkan sebagai tersangka atau terdakwa begitu. Iya, baik. Ini kan kategori anak ini kan bisa dibilang sangat berbeda jauh daripada pidana yang dijalankan oleh orang-orang dewasa. Ya betul ya Pak Naga ya. Betul. Ini daripada anak ini, tindakan pidana yang dilakukan ini apakah dikategorikan lagi daripada tingkat pidana yang dilakukan? Kan misalnya kan ada itu yang namanya tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Iya, jadi gimana itu? Kalau terkait dengan kategori tersebut, bahwasannya kan tentu kan tindak pidana kan ada tadi. Ini hanya terkait proses peradilannya saja begitu. Cuman memang ada bahwasanya anak itu tidak akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Yang kedua, dia tidak boleh, artinya dia hanya setengah daripada maksimum pidana, ancaman pidana begitu, hukuman yang bisa dilalui. Jadi setengah begitu dia. Contoh kalau dia contohnya kasus pembunuhan, ya kan? Kalau ancamannya 20 tahun, dia hanya bisa menjalani maksimal 10 tahun. Tidak boleh lebih daripada situ. Itulah dia perbedaannya kan gitu. Dia nggak boleh dihukum mati atau dihukum
seumur hidup begitu. Baik. Yang kedua juga perlu dipahami bahwasanya anak ini yang dikatakan anak yang ini dari dalam ini sistem hukum pidana ya, itu kan dia belum berusia 18 tahun kan begitu. Atau contohnya begini, ketika dia melakukan kejahatan belum berusia 18 tahun, tapi dihadapkan dia dalam perkara setelah 18 tahun, tetapi kurang 21 tahun usianya, itu tetap nanti ikut dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak begitu. Jadi dia contohnya dia usianya pada saat itu masih 15 tahun, tetapi dia diproses hukum setelah umur 19 tahun, kan gitu. Ya, tetapi kurang masih 21 tahun, ya kan? Ya, tetap dia diproses dengan sistem peradilan pidana anak. Itu ada syaratnya juga. Dia tadi belum berusia 18 tahun tadi. Dia masuk dalam proses ini. Setelah lewat itu dia melakukan namanya ya tindak pidana tadi itu, ya berarti dia udah dalam arti dia hukumnya bukan lagi menganut kepada undang-undang SPPA, tapi akan ada KUHP begitu, yang KUHP yang kita anutkan begitu, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 begitu. Dan juga kalau dia pidana khusus kan ada juga dia ditentukan juga di situ syarat-syaratnya kan begitu. Yang pasti kalau untuk undang SPPA ini belum berusia 18 tahun kan begitu. Atau tindak pidana yang dilakukannya itu dia belum berusia 18 tahun, tapi kemudian dia dihadapkan ke dalam hukum setelah usia 18 tahun, tetapi kurang 21 tahun, tetap dia mengacu ke undang-undang SPPA begitu. Baik. Apakah daripada anak-anak ini juga ada beberapa hak yang memang hak anak ini, contoh dia berhak untuk sekolah, apakah pada saat dia berkonflik dengan hukum, haknya tersebut bisa dicabut atau bagaimana? Iya, jadi begini, makanya gini, ketika dia katakanlah melakukan tadi itu tindak pidana, ya kan, anak yang berkonflik dengan hukum ini, artinya umurnya masih kurang daripada 14 tahun, biasanya itu kan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing. Tetapi kalau dia sudah 14 tahun dan ancaman pidana yang dilakukannya itu di atas 7 tahun, itu nanti akan diserahkan kepada negara kan begitu, diserahkan kepada negara. Tapi ditempatkan contohnya nanti di LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, ya kan, atau LPAS, Lembaga Perlindungan Anak Sementara kan begitu. Ya nanti di situ dibina seperti tadi itu, dia mendapatkan namanya pelatihan, baik pelatihan keterampilan, baik untuk pendidikan kan begitu. Jadi di dalam itu juga dia dibina, dibimbing begitu oleh daripada Peksos namanya, pekerja-pekerja sosial, atau daripada Bapas, Badan Pembina Pembimbing Kemasyarakatan kan begitu. Karena begini, dalam sistem pidana anak ini Bung Albert, setiap orang yang berkonflik dengan hukum tadi itu, dia harus namanya itu didampingi oleh Bapas begitu. Jadi penyidik ini harus meminta pendapat daripada Bapas terkait daripada untuk tindak lanjutnya begitu, ya kan? Dan juga supaya perlu diketahui oleh Bankum berbicara di dalam peradilan anak ini, dia harus menekankan namanya keadilan restoratif, ya kan? Ya seperti yang kita selama ini dengar lah bahwasanya restoratif justice kan begitu. Yang kedua diversi begitu, diversi. Jadi diversi ini adalah artinya peralihan, ya kan, yang dari tindak pidana tadi itu, yang dari pengadilan menjadi dia di luar pengadilan, dilakukan pendekatan baik di setiap tingkatan, baik di penyidikan, penuntutan umum sampai di pengadilan. Tetapi dengan catatan yang bisa dilakukan diversi, pertama itu ancaman hukumannya itu harus di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan pengulangan daripada tindak pidana, itu dia syaratnya. Artinya jika ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun, berarti diversi ini tidak bisa dapat dilakukan ya? Ya, kalau untuk secara aturannya tidak, tetapi kan mungkin ada kebijakan-kebijakan diskresi kan begitu. Karena tadi itu kan ada keadilan restoratif, artinya ada pemulihan kan, ketika keluarga korban dengan korban, ya kan, dengan pelaku telah melakukan perdamaian, kerugiannya telah dipulihkan, ya kan, itu bisa saja tadi dilaksanakan kan begitu. Tetapi itu tergantung nanti daripada kebijakan daripada pihak penyidik, penuntut umum maupun daripada pihak pengadilan menilainya kan begitu. Ya, tetapi secara aturannya tadi seperti itu Bung Albert begitu. Ya baik. Kan sistem peradilannya tadi kan itu kita bawa tahu itu sangat beda jauh daripada orang dewasa yang melakukan suatu tindak pidana. Ini ada nggak yang spesial lagi terhadap anak ini pada saat proses peradilan atau proses dia itu? Iya, tadi itu kan ada spesialis seperti tadi itu, bahwasanya dia ketika sudah melakukan namanya tadi tindak pidana atau dugaan tindak pidana, pertama kan dia harus didampingi namanya daripada Bapas tadi kan? Badan Pemasyarakatan ya kan, konseling kan begitu. Nanti di situ dan juga pihak-pihak terkait ya kan, ada pihak terkait, contoh dia
daripada Peksos pekerja sosial atau daripada yang pemerintah dinas sosial atau apa kan gitu. Yang kedua terkait daripada tadi, kalau dia contohnya berbicara soal di luar daripada undang-undang SPPA terkait dengan masa penahanan kan itu kan kalau di KUHP kan 20. Setelah itu diperpanjang 40. Kalau di sini kan 8 hari kan gitu di tingkat penyidikan, setelah itu diperpanjang daripada 7 hari kan gitu. Penuntutan juga kalau di KUHP kan dia 20, setelah itu 30 hari kan gitu, 50 hari kan gitu. Nah, di sini kan cuma 5 hari begitu. Jadi harus itu jadi dia lebih singkat begitu. Cepat gitu dia, Bung Albert. Jadi itu perbedaannya. Yang kedua tadi itu ada syarat umum, syarat khusus ya kan? Syarat khususnya contoh tadi itu bahwasanya ketika katakanlah dia melakukan tindak pidana yang namanya narkotika, kan di situ kan ada sanksinya itu pidana dengan subsidiar, pengganti kan gitu, kumulatif kan gitu ya kan? Nah, contoh dipidana dengan penjara 6 tahun atau denda 1 miliar, subsidiar 2 bulan penjara kan begitu. Di apa ini dia subsidiarnya itu dia nanti itu untuk menjalani terkait daripada tadi itu pelatihan gitu. Subsidiarnya itu denda itu enggak dijalani tapi dia kepada pelatihan gitu. Contohnya dia menjadi pekerja sosial, pelatihan di LPK tadi itu lapas pemuda kan gitu. Itu dia. Jadi syarat-syaratnya itu ada perbedaan-perbedaannya begitu. Baik, ada tadi beberapa syarat bisa dilakukannya diversi tadi ya. Nah, itu bahwa salah satu syaratnya adalah tidak ada yang namanya pengulangan. Tidak residivis kan gitu. Nah, makanya dari kan pertama syaratnya untuk diversi, pertama itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun ya kan. Yang kedua bukan pengulangan kan gitu. Contoh kalau dia melakukan contoh tindak pidana lagi, contoh dia udah diversi nih, ya kan? Tapi melakukan tindak pidana lagi, untuk selanjutnya tidak dilakukan diversi lagi secara aturannya kan begitu. Kalau contohnya dia melakukan tindak pidana yang tadi itu artinya narkotika kan ancaman maksimalnya kan bisa seumur hidup, hukuman mati kan gitu, atau 20 tahun penjara. Tapi karena anak ini kan tidak boleh dia dihukum seumur hidup atau pidana mati kan, tapi kan udah di atas 7 tahun, itu kan nggak boleh diversi gitu. Yang boleh diversi mungkin perkara-perkara ringan, contoh penganiayaan, pencurian kan begitu. Yang artinya yang tadi itu bahwasanya ancaman pidananya dia tidak lebih dari 7 tahun. Jadi kita harus pahami bahwasanya tadi kan ancamannya tidak boleh melebihi 7 tahun kan gitu. Jadi kalau tidak pidana narkotika kan maksimalnya itu kan hukuman mati seumur hidup. Berarti udah di atas 7 tahun, ya kan? Makanya perkara-perkara narkotika tidak pernah diajukan diversi kan begitu. Walaupun anak pelakunya tetap akan nanti menjalani proses di peradilan dia, ya kan? Artinya ditempatkan di LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak kan gitu, atau di LPAS kan gitu, atau dia di lapas pemuda kan gitu. Karena tadi itu, karena dia nggak memenuhi syarat seperti tadi itu kan gitu. Makanya harus dipahami yang dilakukan diversi tadi itu perkara-perkara yang memang ancamannya di bawah 7 tahun, perkara-perkara ringan kan gitu. Contoh perkelahian kan gitu, atau dia perkaranya bahwasanya dia mencuri, ya kan, memukul kan gitu. Contoh membunuh kan itu nggak bisa diversi kan gitu, karena dia itu di atas 7 tahun. Tetapi mungkin ada kebijakan-kebijakan karena antara daripada tadi itu ada keadilan restoratif tadi kan, artinya pelaku dengan korban berdamai, dengan keluarga korban berdamai, mungkin ada kebijakan-kebijakan lah, atau bahwasanya pelaku anak ini belum berumur 14 tahun kan, jadi belum memenuhi syarat untuk dilakukan namanya penahanan gitu, karena di undang-undang SPPA ini minimal dia harus sudah berumur 14 tahun begitu supaya bisa dilakukan penahanan. Kalau belum berumur segitu kan dia itu masih dikembalikan pada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan kan begitu, Bung Albert. Oke, baik. Ini kan dilakukan pembinaan daripada orang tua ya. Kalau misalnya tadi kalau dia belum berumur 14 tahun kan, belum berumur 14 tahun, ya dikembalikan kan gitu kepada pembinaan kepada orang tua. Iya, atau dia juga negara kan melakukan pembinaan seperti tadi itu khusus dia kan gitu. Tetapi di dalam namanya undang-undang SPPA ini, dia kalau 14 tahun itu kan syarat untuk ditahan kan harus berumur 14 tahun. Itu kalau belum berumur begitu ya berarti dikembalikan kepada ini orang tua kan gitu. Kecuali orang tua mungkin tidak mampu ya dikasih ke negara. Dalam hal ini negara berarti ditempatkan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak kan gitu. Untuk dilakukan pelatihan kan begitu dia. Oke, baik. Ini cukup jelas ya daripada penjelasan singkat mengenai sistem peradilan pidana anak ya, Tuan Naga. Jadi menurut Pak Naga lah, bagaimana sistem peradilan
pidana anak di negara kita untuk saat ini. Ya. Daripada penilaian praktek Pak Naga lah selama ini di Iya, sistem pidana anak saat ini kan sudah cukup bagus. Pertama kan tentu kan dalam sidang perlindungan pidana anak kan hakimnya tunggal. Ya. Itu harus dipahami ya kan. Ya. Nah, hakimnya tunggal. Yang kedua kan itu pengacaranya kan nggak pakai toga kan Ya, gitu. ya. Ya, kenapa nggak pakai toga? Supaya kan ini jangan sampai anak itu mungkin merasa nanti bahwasanya ada kesan menakutkan kan begitu. Ya kan, dan juga supaya anak itu betul-betul bahwasanya dia secara psikologis juga kan benar-benar dia terlindungi kan begitu. Yang kita lihat selama ini bagus kan gitu, karena tadi itu sistemnya. Hanya saja mungkin untuk saat ini yang masih kurang itu terkait daripada penempatannya kan gitu. Walaupun negara menjamin tadi ada LPKA, LPAS kan lapas pemuda, tapi kenyataannya kan masih ada bercampur begitu. Ya kan? Padahal kan anak ini kan harus tadi itu lebih dilakukan pelatihan kan gitu. Betul. Diarahkan supaya menyadarkan dia kan gitu. Supaya nanti ketika kembali dia mengerti dan paham apa yang dilakukannya itu bahwasanya bertentangan dengan hukum kan begitu. Lebih kepada pembinaan kan itu. Korektif ya. Jadi kalau soal sistemnya udah bagus ya, karena udah diterapkan kan begitu. Gitu dia. Baik, ini tuh hampir lupa saya itu Naga. Ini pertanyaan ini cukup menarik ini. Apakah dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini tidak membuat anak-anak zaman sekarang ini melakukan sesuka hati ya, karena tadi kan sesuai dengan aturannya itu bahwa beberapa diperlakukan secara spesial ya tadi ya. Kemudian ada potongan-potongan yang harusnya tadi contoh nih hukum pembunuhan ya kan, yang hukuman maksimalnya kita 20 tahun ya. Kemudian karena dia masih anak, artinya maksimal yang diterapkan ke dia itu cuma sampai 10 tahun. Apakah itu tidak meningkatkan tindak kejahatan daripada anak-anak zaman sekarang? Daripada hadirnya undang-undang ini. Tentu kan kalau untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pemerintah, lingkungan, ya kan, orang tua, ya penegak hukum kan begitu. Artinya terkait daripada itu kan pertama kan lahirnya undang-undang SPP ini untuk melindungi hak martabat daripada anak itu. Yang kedua terkait untuk kompensasi penghormatan kepada hak-hak anak kan begitu. Betul. Ini tidak boleh disalahartikan bahwasanya sehingga anak-anak ketika dia contohnya diperlakukan khusus sehingga ini membuat dia tidak ada efek jerah kan begitu. Betul. Tidak gitu. Itu hanya semacam sistem untuk mengatur begitu. Kenapa diatur? Supaya lebih teratur dia kan begitu, supaya hak-hak anak itu benar-benar bisa terlindungi, ya kan, terjaga kan begitu. Karena tadi itu nggak boleh disamakan kan gitu. Orang dewasa dengan anak kan itu ada perbedaan. Gitu, betul. Jadi perbedaan ini hanya semacam untuk tadi prosesnya itu sehingga jangan sampai merugikan daripada kepentingan daripada si anak kan begitu. Ya kan, karena kita tahu anak-anak ini kan masih panjang lagi dia punya ini, artinya dia punya terkait kesempatan ya kan, terkait daripada dia punya untuk berlanjutan masih panjang gitu. Jadi tidak ada bahwasannya ketika tadi itu ada pengaturannya yang demikian rupa membuat anak itu menjadi tidak ada efek jerah atau membuat tidak gitu, ya kan. Yang penting itu peran serta daripada penegak hukum, masyarakat, termasuk kita juga. Kita juga harus menyampaikan daripada bahwasanya ya seperti kasus-kasus stop bullying kan gitu kan. Ya kan, stop daripada bahwasanya untuk anak-anak itu jangan sampailah bisa berkonflik dengan hukum kan begitu. Betul. Dijauhkan tawuran kan itu. Yang selama ini kan terjadi itu kan bullying di masyarakat ya kan, di sekolah kan gitu. Termasuk juga di tawuran kan gitu yang melibatkan anak-anak kan gitu. Karena ini baru-baru ini kan di bulan puasa ini ada tragedi perang sarung itu namanya. Itu kan mengakibatkan korban juga. Iya, jadi itu diperlukan jadi peran serta daripada lingkungan, masyarakat, orang tua juga ya kan. Betul. Supaya ya disampaikan begitu loh, bahwasanya anak ini kan generasi masa depan, generasi emas kan gitu. Generasi 45. Generasi daripada 2045 kan kita Indonesia emas kan gitu. Ya harus disampaikan bahwasanya anak itu betul-betul harus bisa nanti menjadi penerus daripada generasi bangsa dan negara ya kan. Jadi kalau dia berkonflik dengan hukum, ya kan? Nanti ini kan menjadi suatu catatan begitu. Kalau bisa dihindari begitulah, ya kan? Baik, terima kasih Pak Naga ya kepada penonton Bankum Berbicara,
kepada siapapun yang menonton video ini, yang menonton episode kali ini, ya. Untuk itu kami menghimbau, ya, kami daripada tim Bankum Berbicara menghimbau kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Bankum Berbicara untuk terus mengawasi daripada anak-anak, daripada generasi penerus bangsa supaya tidak berkonflik dengan hukum. Iya. Karena berkonflik dengan hukum, ya itu sama saja merusak daripada citra bangsa, citra generasi emas bangsa Yang perlu Indonesia. diingat bahwasanya itu stop kerudungan, stop tawuran, stop bullying. Karena tidak ada gunanya itu. Itu hanya merugikan daripada kita punya diri sendiri dan juga orang lain. Betul, kan betul. Ya kan? Jadi ayo kita bangun bangsa ini. Generasi muda, generasi penerus bangsa bangkit. Ya. Ayo kita bersama-sama maju terus, pantang mundur. Ya, ini karena bullying ini juga sering terjadi di kalangan siswa ini. Iya, jadi kita harus memberikan sosialisasi kepada itu kenapa masyarakat. itu? Ya pertama itu di tempat sekolah. Ya, guru-gurunya juga harus memperhatikan. Betul, ya kan? itu ya. Dia harus memperhatikan. Guru-guru. Ya, jadi ketika contohnya di sekolah harus disampaikan apa sih masalah kan begitu. Ya, jadi jangan sampai udah terjadi masalah baru dia mau menyelesaikan begitu. Jadi sebelum dia ada masalah tentu harus dia selesaikan. Contoh memberikan edukasi, ya kan. Setiap pada saat apel disampaikan bahwasanya murid-murid, ya kan, siswa-siswa jangan sampai ada terjadi bullying kan gitu. Satu lagi ini Tuan Naga, guru-guru itu harus mendengarkan keluhan daripada siswa-siswanya. Ini kan ada banyak ini. Pada saat siswa ini mengeluh, ya kan, daripada guru ini kan kita bukan semua, ya kan, dia mengabaikan. Tapi betul. Adanya pengabaian. Iya, harus responsif ditanggap kan. Iya, betul. Cepat tanggap, ya, karena memang tadi itu ketika kita tidak tanggap, tidak responsif, ini akan menjadi artinya bertumbuh. Jadi ketika mengakar dan meledak kan begitu. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampailah harapan kita kan begitu. Iya. Ya, cukuplah bahwasanya kejadian-kejadian selama ini yang kita lihat di media, ya kan, bahwasanya terkait dengan perundungan, terkait daripada tawuran, ya kan, ya persoalan-persoalan yang menyangkut anak cukuplah, apalagi jangan sampai menimbulkan korban jiwa, ya kan, korban jiwa ini sangat kita khawatirkan, ya kan, betul. Antisipasi begitu Bung Albert. Baik, terima kasih kepada setiap penonton Bankum Berbicara yang sudah mendengarkan daripada penjelasan singkat mengenai SPPA oleh Pak Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga SH MH. Baik, Tuan Naga, ini satu kata untuk sistem peradilan pidana anak di negara kita. Undang-undang SPPA adalah salah satu sistem hukum yang dibentuk dan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan harkat martabat anak. Untuk itu, ayo kita terus sebagai generasi muda, ya, belajar dan terus belajar untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat, bangsa yang mampu berdiri di kaki sendiri. Sekian. Baik, terima kasih kepada setiap Bankum Berbicara. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa terus tonton episode-episode selanjutnya, dan juga jangan lupa share video ini, komen, dan juga daripada penonton setiap Bankum Berbicara jangan bosan-bosannya ya memberikan masukan kepada Bankum Berbicara supaya kedepannya terus mengedukasi daripada masyarakat khususnya yang kurang mampu. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia.